Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul. Baru saja kita menunaikan salat berjamaah subuh, yang ini menjadi sebuah tekad keseharian kita bahwa kemuliaan seorang muslim laki-laki yang memang Allah sudah jamin keimanannya ketika mereka menunaikan salat beribadah di masjid, yang mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal ibadah kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan pada qudwah sana kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan orang tua yang sudah mendahulu kita maupun yang masih ada, dan seluruh keturunan-keturunan kita Allah takdirkan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah memang pilihan buat orang-orang yang bangun subuh, Pak, ya. Kenapa? Karena banyak ulama, ya, ustaz-ustaz kita, terus kemudian yang menjelaskan bahwa kemuliaan orang-orang yang bangun subuh itu adalah orang-orang yang benar-benar menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ mereka sudah bisa menghirup udara yang begitu segar, dan kesegaran udara yang dihirup pada subuh hari, ya. Ini ulama-ulama kita itu pernah mengatakan bahwa karena memang orang-orang yang Masya Allah, yang mudah-mudahan nanti Allah akan berikan hidayah, orang-orang yang bermaksiat itu memang jarang sekali, Pak, untuk bisa bangun subuh. Jadi orang-orang yang memuliakan waktu subuhnya di pagi hari ini menjadi sebuah nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada di dalam sebuah kitab dinukil oleh Imam Qurtubi perkataan daripada ulama besar, yaitu Abdullah Ad-Dusturi. Beliau di situ dinukilkan di kitab tersebut At-Tadhkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah. Jadi di situ dijelaskan ada 3 kelompok orang yang senang memandang kematian, Pak. Jadi mati ini menjadi sebuah harapan daripada 3 orang ini. Mati ini menjadi sebuah tujuan atau kesenangan, gitu ya, Pak, ya. Pertama, yaitu siapa mereka yang senang memandang kematian? Pertama adalah orang-orang kafir, Pak, ya. Orang-orang kafir. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tuh di YouTube, di berita-berita di luar, olahraga mereka kan kalau kita lihat ekstrim, Pak, ya. Ada yang bersepeda di pinggiran bukit, ya, itu kalau terpleset sedikit terjungkal mati dia, ya. Ada yang berjalan di sebuah seutas tali, hanya menggunakan tokat buat penyeimbangnya, ya. Itu kalau dia tergelincir habis sudah nyawanya. Ada yang mengikatkan kakinya di tali, terus kepalanya di bawah, terjun dari sebuah ketinggian tertentu. Itu kalau misalkan talinya putus atau terpelintir atau apa, Masya Allah, itu kemungkinan besarnya adalah mati,
gitu ya. Nah, cuman kan persoalannya ketika mereka ekstrim, berani seolah-olah menantang maut, seolah-olah memiliki nyawa 1000, mereka bukan kita katakan berani mati, tapi sesungguhnya apa Pak? Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengimani setelah kematian ada apa. Beda dengan kita orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman itu meyakini setelah mati ada kehidupan baru, yaitu alam barzah. Setelah itu kita dibangkitkan, terus kita dikumpulkan, ditimbang amal ibadah kita, mana yang lebih banyak, kebaikan atau keburukan. Maka beruntunglah orang-orang yang amal baiknya itu lebih banyak daripada amal buruknya, maka tempatnya di syurganya Allah kelak, dan begitu sebaliknya. Nah, yang kedua, mereka yang senang memandang kematian di kitab tersebut dikatakan yaitu orang-orang yang berputus asa ya atas nikmat Allah ya, sehingga keputusasaan mereka ini mengharapkan kematian. Contoh Pak, ada kan tuh ya dulu di Depok 2, kalau nggak salah di Jalan Sadewa tuh Pak ya, satu keluarga yang bunuh diri itu dari bapaknya, terus istrinya, terus anak-anaknya ya. Ini menghabiskan nyawanya untuk apa? Untuk dia beranggapan bahwa kematian menjadi pelepas dari persoalan yang sedang dihadapinya. Saat itu hutang Pak ya. Mungkin karena nggak kuat dengan himpitan hutang, tagihan sana kemari ya, sehingga akhirnya dia memilih kematian untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Nah, ini dia orang yang putus asa terhadap takdir yang Allah berikan ya, mereka senang. Nah Pak, yang ketiga yang mudah-mudahan ini menjadi tujuan atau jalan pilihan hidup kita, mereka yang senang memandang kematian, yaitu mereka orang-orang beriman Pak, yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin melakukan penyembelihan hewan kurban, terus kemudian sebelumnya kita melaksanakan ibadah saum Ramadan 30 hari, menahan lapar dan haus 30 hari itu, infak, sedekah, baca Quran kita, itu kan nggak bisa kita saat ini nggak bisa kita tuai, kita bisa rasakan daripada pahala-pahala itu. Nah, di poin ketiga ini, orang yang senang memandang kematian, maka mereka ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa? Selepas Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan usia kita di dunia, maka Allah sudah memberikan ganjaran yang hebat. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ceritanya Sya'ban ya Pak, sahabat Nabi. Sya'ban ini sahabat Nabi yang setiap hari kalau dia mengambil posisi sholat subuh itu ada di sebelah kanan Pak ya, jadi ketahuan cirinya dia. Makanya begitu satu hari dia tidak hadir, Nabi itu bertanya gitu ya, kemana Sya'ban? Nggak ada yang tahu kan. Nah begitu Nabi melanjutkan sholatnya, sholat selesai, Nabi berkata lagi, ada yang melihat Sya'ban hari ini? Tidak ya Rasul. Ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya ya Rasul. Yuk kita ke rumah Sya'ban. Nah Bapak Ibu, Rasul dan para sahabat ketika Sya'ban, salah satu jamaah subuhnya Rasulullah SAW itu nggak hadir, Nabi Muhammad ke rumahnya Pak gitu ya, ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya itu, dari selesai sholat subuh sampai ke rumahnya itu diriwayat yaitu di waktu duha ya. Berarti kalau kita konversi ke jam, berapa jam tuh Pak? Ada sekitar 2 jam ya Pak ya, 2 jam. Nah ini keseharian Sya'ban, setiap hari melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ya. Satu perjalanannya dari rumah ke masjid berapa? 2 jam. Pulang pergi berarti berapa? 4 jam. Berarti kemana Pak kita kalau sholat subuh sekarang nih 2 jam kita jalan kaki Pak? Istiqlal Pak gitu lah Pak ya. Ya ke Jakarta mungkin ya 2 jam kita jalan kaki ya. Nah Bapak Ibu,
Ketika Nabi sampai di rumah Sya'ban, Nabi mengetok pintu, terus kemudian yang keluar istrinya. Nabi bertanya, kemana hari ini suamimu, tumben-tumbenan nggak sholat subuh di masjid, gitu ya. Lalu istrinya menjawab, ya Rasul, ya kami baru saja selesai memandikan, mengkafankan, lalu memakamkan suami saya. Sya'ban tuh Pak ya, Masya Allah. Jadi Sya'ban ini absen sholat subuh di masjid, alasannya apa Pak? Mati, gitu ya. Alasannya mati. Ya kalau kita kan alasan kita banyak Pak ya, ya gerimis gitu kan. Terus apa ya, kesibukan kita begitu. Nah, terus kemudian percakapan berikutnya, ya Rasul, tadi pada saat sakaratul maut, ya, ada satu percakapan yang saya dan anak-anak saya itu cukup jelas, ya, lantang terdengar di telinga itu, ya, satu perkataan yang saya nggak ngerti maksudnya apa. Jadi kan orang sakaratul maut itu ngigo Pak ya, kalau kita suka banyak atau menyaksikan, ya, percakapannya atau pesan-pesannya kadang tidak logis gitu ya. Apa memang percakapan yang tadi suami kamu sampaikan ke kamu dan anak-anak? Dia bilang begini, ya Rasul, seandainya lebih jauh seandainya semuanya, dan yang ketiga seandainya yang baru tuh ngigonya gitu Pak. Seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, seandainya yang baru. Nah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, ini mendengar aduan daripada istrinya Sya'ban, Rasulullah tersenyum, ya, karena dibisikkan oleh Jibril. Makanya ayat ini yang tadi saya bacakan itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sungguh kami dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa itu, ya, maka kami singkapkan penutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam, ya. Jadi pada saat episode-episode kehidupan kita saat ini, banyak dari kita yang lalai, kita nggak ngeh gitu ya Pak ya. Padahal rekaman CCTV daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu cukup jelas, detail, rigid, ya, nggak bakal satu momen pun kita bisa mengelak Pak, gitu ya. Kita lalai, kita lupa, gitu ya. Tapi Raqib dan Atid mencatat amal-amal kita, amal baik dan amal buruk, gitu Pak ya. Nah, terus kemudian orang yang memang sudah saatnya berlepas ajal dari jasadnya, ya, dari tubuhnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini dikatakan disingkap Pak ya, dibuka ya gambaran video-video kebaikan-kebaikan atau kemaksiatan yang sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, Sya'ban ketika dia mengigau bahwa seandainya lebih jauh, nah ini dia Pak ya, ternyata di situ Pak sudah Allah kasih nikmat atau ganjaran yang luar biasa hebatnya. Makanya dia berteriak coba lebih jauh gitu ya. 2 jam sehari aja satu perjalanan dari masjid ke rumah ke masjidnya 4 jam. Ini Allah sudah ganjar dengan ganjaran yang begitu hebat dan luar biasa gitu Pak. Ya. Nah, terus kemudian seandainya yang baru. Nah, momen ini Allah singkap ya. Bisa jadi pada saat itu momen kehidupannya Sya'ban itu dia sedang memberikan apa? Seandainya semuanya, dia di situ dikisahkan memiliki satu buah roti ya. Rotinya itu ketika itu ada orang minta-minta ya, kalau sekarang tuh terus dikasih ya Pak, dikasih setengahnya. Nah, roti satu dikasih setengahnya sama orang yang minta-minta Pak ya. Udah bagus belum Pak begitu Pak? Bagus kan? Benar nggak Pak? Istilahnya kalau Bapak punya uang 1 juta, setengahnya berapa Bapak infakin? 500.000 ya. Ada Pak yang udah sampai begitu Pak? Ada nggak Pak? Mudah-mudahan ada ya. Mungkin jarang Pak ya. Ya,
ini setengahnya aja kan sebenarnya udah bagus bener ya Pak ya. Ini kita kalau infak udah kita bisa lihat di dompet kita, cari pecahan yang paling kecil ya Pak ya. Yang merah di dompet, wah ini paling aman posisinya Pak ya. Ya, kita lihat yang biru ya, ada yang biru, kita lihat lagi di bawahnya ada yang hijau ya, 20 ribuan. Terus kita lihat ada yang ungu ya. Ya sampai kita lihat ada yang abu-abu tuh Pak ya, yang belipet lecek ya, puma gitu ya Pak ya. Bahkan mungkin kalau kita tuh punya logaman, yang kita punya apa Pak? Logaman yang kita ceplosin ya. Udah gitu masih kita pilih juga tuh Pak, ini yang bau remason apa enggak gitu kan, bekas kerikan. Nah Bapak Ibu, itu dia ya. Kadang apa namanya, ketika kita infak atau sedekah juga kadang kita sampai ada tuh Pak, pernah kejadian teman saya di kantor dulu waktu kerja di telekomunikasi itu, ketika sholat Jumat tromol di apa namanya, di iterin tuh, berjalan di depan dia tromol, terus mungkin dia salah nyeposin Pak, nyeposin amalnya gitu kan. Nah ketahuannya apa, pas kita makan siang dia teriak kencang Pak, astagfirullahaladzim, dia istighfar ya. Kenapa Pak? Ternyata pada saat sholat Jumat terus tromol lewat di depan dia nyeposin duit salah Pak, 50 ribuan Pak gitu. Itu istighfar dia. Istighfar. Kenapa? Ada dia salah nyeposin itu sampai begitu Pak ya. Apa namanya, akhirnya dia setan pinter tuh mengeneralisir memberikan ketenangan kepada dia. Setan udah tenang, nggak apa-apa, tadi walaupun lu salah nyeposin 50 ribuan nggak apa-apa, nanti buat 5 kali Jumatan lu nggak usah amal lagi gitu ya. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga apa Pak? Yang ketiga, seandainya semuanya, terus kemudian seandainya yang baru. Nah ini yang baru nih Pak ya, yang baru pada saat itu dikisahkan Sya'ban pernah ketemu ya sama ya, kalau di sini mungkin seorang yang tunawisma, kedinginan pada saat itu musim dingin. Sya'ban memakai 2 jaket, yang baru ada di dalam, yang lama ada yang lama di luar ya. Nah yang lama ini yang diberikan oleh orang tersebut, dan ini pun udah luar biasa sebenarnya. Yang dipakai Sya'ban nggak mungkin dong Pak kalau yang di luar itu yang lusuh, pasti yang bagus, yang layak gitu kan. Nah dia punya sweater di dalam yang baru, terus yang di luar buat melapisinya yang lama ya, bukan yang usang. Ini diberikan oleh orang tersebut. Alhamdulillah ya, di situ akhirnya Sya'ban sudah dikasihkan gambaran yang hebat, kenikmatan yang luar biasa dari dia berbuat baik, memberikan sweaternya kepada orang lain gitu kira-kira. Nah baik Bapak Ibu, itu adalah sebuah kisah atau tadi petikan ayat di surat Qaf ayat 22 ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa ya, iman yang saat ini sedang kita miliki, yang sedang saat ini Allah anugerahi ya, ini tentunya bukan cuma sekedar iman menjadi satu persyaratan kita untuk memasukin surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Beri kabar gembira kepada mereka orang-orang beriman dan beramal soleh ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi iman dan amal soleh yang saat ini sedang kita kumpulkan menjadi sebuah tiket masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sedikit tausiah buat diri saya dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua untuk senantiasa kita manfaatkan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya ya, hingga pada akhirnya ketika ajal menjemput ya, kita sudah banyak mengumpulkan amal-amal soleh kita, dan ini menjadi amal-amal soleh yang tentunya Allah ridho ya atas keikhlasan ibadah yang sudah kita lakukan.
atas kebenaran ibadah yang sudah kita lakukan menjadi persyaratan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.